Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua keadaan baik-baik saja ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita belajar suhu dan kalor ya. Yuk mulai belajar. Sebelumnya teman-teman semua, apakah sudah tahu apa itu suhu dan kalor? Ya, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Kalor atau panas, salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda bersuhu tinggi atau panas ke benda bersuhu rendah atau dingin. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan kalor dan suhu. Panas adalah salah satu bentuk energi, suhu adalah besaran. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuan panas adalah kalori. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi kalor. Yang pertama, menaikkan atau menurunkan suhu zat, melepaskan kalor atau kalor berkurang, didinginkan atau suhu turun, menerima kalor atau kalor bertambah, dipanaskan atau suhu naik. Lalu yang kedua, mengubah wujud zat, mencair, menguap, membeku, dan lain-lain ketika mencapai suhu tertentu. Padat ke cair disebut mencair, cair ke padat disebut membeku, cair menjadi gas disebut menguap, gas menjadi cair disebut mengembun, padat ke gas disebut menyublim, gas ke padat disebut mengkristal atau deposisi. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Contohnya, menyetrika, alat yang digunakan setrikaan, sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Jangan lupa video ini di-pause dan dipahami baik-baik ya, teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa suhu menunjukkan derajat panasnya benda. Semakin tinggi suatu benda, maka semakin panas pula benda tersebut. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui, energi panas dapat mengubah benda loh. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Lalu di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pemuaian dan penyusutan? Nah, berikut penjelasannya. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Lalu, ada beberapa contoh pemuaian dan penyusutan
benda akibat suhu. Berikut contohnya. Yang pertama, bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Lalu yang kedua, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai. Contoh yang keempat, pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. Contoh yang kelima, pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang memuai. Lalu contoh yang keenam, cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh kita. Oke teman-teman semua sudah mengetahui pengertian suhu dan kalor, lalu perbedaan suhu dan kalor, fungsi dan contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas, beserta contoh pemuaian dan penyusutan akibat suhu ya teman-teman. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius dan alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan energi panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah. Semoga bermanfaat dan menyenangkan ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.